di hari ini kami berkumpul di dalam ruangan ini pada bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mendengarkan pujian-pujian kami yang keluar dan kalau itu terjadi. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan, memohon ganggu kebenaran firman Tuhan itu sampai kepada semua orang yang ada di sini. Mohon kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, terima kasih. Doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Dapat ya, udah mudah. Oke, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya? Tanya lagi dong, yang semangat dong. Apa kabarnya? Luar biasa, begitu dong. Ya, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama membahas, mendengarkan firman Tuhan dengan judul Sudahkah kita memilih pemimpin yang tepat? Judul ini pas banget. Pilkada, bukan hanya pilkada ya, pilpres, ya, pilpres. Ya, tapi kita tidak ngomongin tentang itu. Jadi terserah Bapak Ibu sekalian mau pilih nomor 2 atau nomor 3 terserah ya. Yang itu enggak. Nah, hidup ya, hidup, hidup. Oke, next. Bantu aja. Oh, ISO, nggak apa-apa. Oke, nah pemimpin itu bukan hanya jabatan. Jadi kalau kita memilih presiden, artinya kita memilih yang menjabat sebagai presiden. Tetapi bukan hanya itu. Pemimpin itu adalah orang yang punya pengaruh. Ya. Jadi apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya itu dapat mempengaruhi banyak orang. Ya, itu baru namanya pemimpin yang sejati. Kalau pemimpin yang hanya jabatan, contohnya misalkan seorang ayah, ya, pemimpin di dalam keluarganya, tetapi anak-anaknya tidak ada yang mendengarkan. Istrinya tidak ada yang mendengar, tidak mendengarkan dia. Kalau tidak ada lebih dari satu. Ya. Istrinya tidak mendengarkan dia, anak-anaknya tidak juga mendengarkan dia. Bahkan anak-anaknya lebih mendengarkan tetangganya daripada. Artinya pemimpin itu di dalam rumah tangga hanya jabatan, hanya status sebagai ayah dan suami, tetapi tidak berfungsi karena dia tidak memberikan pengaruh, tidak dapat memberikan pengaruh. Ya, ini nggak bisa ya. Dibantu dari situ nggak bisa. Nah, nggak bisa juga. Ganti komputer baru kali ya. Oke, nah, saudara ada cerita tentang brokoli dan George W. Bush. Siapa yang tahu George W. Bush itu siapa? Presiden Amerika ya, yang ke-40 sekian ya, 40-an. Sekarang sudah enggak lagi. Ya. Nah, ketika itu dia jadi presiden, dia mengatakan bahwa bahasa Inggrisnya gini, I do not like broccoli. Artinya saya tidak suka brokoli. And I haven't liked it since I was a little kid and my mom made me eat that. Jadi
Dia bilang, aku nggak suka brokoli dan aku sudah tidak suka brokoli dari aku kecil. Dan mamaku memaksaku untuk memakan brokoli. Dan dia bilang lagi, and I am president of the United States and I'm not going to eat any brokoli. Jadi ketika dia jadi presiden, dia bilang, aku tidak suka brokoli dan saya nggak akan makan brokoli. Aku nggak ada yang peduli sama saya mau makan brokoli apa enggak, ya, karena saya tidak berpengaruh. Tetapi kalau Presiden Amerika yang mengatakan itu di depan publik, maka yang terjadi adalah petani brokoli mulai cemas, brokoli mulai karena nggak ada yang mau makan, karena pemimpin kita nggak mau makan brokoli. Akhirnya karena kecemasan dari petani-petani brokoli, ya, akhirnya ada demo atau eh, kayak menyuarakan dengan cara petani-petani brokoli itu mengumpulkan hasil panen brokolinya dan mengirimkan brokoli sebesar 10 ton untuk dikirim di Gedung Putih pada saat itu. Brokoli dikirimkan ke Gedung Putih 10 ton sebagai protes atas apa yang dikatakan oleh Presiden. Kemudian omongannya si Presiden ini juga dipakai oleh lawan tandingnya ketika pemilu setelahnya, bahwa kita akan mengembalikan brokoli ke istana. Jadi kalau kita sebagai pemimpin harus hati-hati dalam berbicara dan berpikir. Ya. Nah, ya enggak. Nah, padahal saya mau kasih tahu tadi. Nah, adalah ketemu gue ya. Apa tuh? Deodatus Andreas Dedi Cahyadi Sunjoyo. Apa itu bacanya? SPSI, FPSI, PhD, ya. Nah, itulah orangnya, ya. Kadang-kadang orang nggak tahu siapa itu dia. Deodatus itu Deddy Corbuzier, ya. Deddy Corbuzier, nama aslinya itu. Nah, saudara ingat nggak ini kejadian apa yang dia difotoin? Iya, kejadian ketika Deddy Corbuzier menjadi mualaf atau masuk ke agama Islam. Nah, saya mau cerita bahwa Deddy Corbuzier ini adalah sosok yang, ya, saya nganggapnya bahwa Deddy Corbuzier ini smart, orang hebat, orang pintar, daya juangnya tinggi, macam-macam, banyak positif. Sampai ketika dia jadi mualaf. Ketika itu saya memang lagi labil, ya lagi mencari-cari. Kemudian saya lihat dia jadi mualaf. Kemudian saya berpikir, ini orang pintar, bukan orang sembarangan, yang sembarangan tindak. Dan dia juga bukan orang yang cari-cari sensasi, bukan orang yang kurang duit. Dan saya percaya dia pindah karena dia benar-benar mengimani. Jadi saya mulai goyah, apakah benar ya? Mulai ada pembenaran akan hal itu. Mereka hanya lebih sopan, lebih tepat waktu, sujud, bersin badan dulu dan lain-lain. Ya. Jadi saya mau sampaikan poin di sini adalah kita bisa terpengaruh oleh orang yang kita anggap pemimpin atau yang kita kagumi. Ya. Nah, apakah Yesus itu pemimpin? Ya. Nah, apakah Yesus itu pemimpin? Pemimpin. Tahu dari mana? Contohnya ya, kita baca Markus 5 ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang-orang itu, berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan. Ya. Jadi ketika Yesus membuat mujizat, semua orang berbondong-bondong mengikuti dia sampai akhirnya waktu itu kan dia sempat
tanda kutip melarikan diri ke perahu, menyeberang untuk beristirahat, ya, sampai dia tidur, habis itu danaunya ada badai dan lain-lain. Ya. Nah, kedua, next. Waktu dia mengadakan mujizat, ya, roti dan ikan, itu ada 5.000 laki-laki yang makan. Itu baru laki-lakinya, belum anak-anak, belum perempuan. Ya, berarti lebih dari 5.000. Oke, next. Terus dilihat sendiri dibilang, maka kata orang-orang Farisi itu segala seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Jadi saking banyaknya sampai orang Farisi itu ngomong bahwa seluruh dunia mengikuti dia. Ya, dia adalah pemimpin. Banyak banget orang yang mengikuti. Oke, next. Jadi nggak asik ya. Oke, next. Next. Gak jalan lagi next. Lanjut, gitu. Coba. Lanjut, lanjut, lanjut. Nggak bisa juga. Oke, nggak apa-apa. Mungkin ada dari saudara-saudara yang tergerak hatinya. Oke. Nah, kalau kita ngomong Yesus itu pemimpin, ya, siapa di sini yang mengaku beragama Kristen? Orang Kristen, siapa? Ada orang Kristen di sini? Dikit ya. Dikit ternyata, banyak Buddhis kali. Kalau kita ngomong Kristen, ya, Kristen itu artinya apa? Kristen itu adalah olok-olokan yang diberikan kepada pengikut-pengikut Kristus di Antioquia. Kristen loh, gitu. Itu orang Kristen tuh pengikutnya Kristus. Ya. Jadi Kristen artinya pengikutnya Kristus. Pengikut artinya orang yang dipimpin oleh Kristus. Ya. Nah, next. Buku yang dikarang oleh John C. Maxwell, dia ngomong bahwa everything rests and fall on leadership. Siapa yang tahu bahasa Sekayunya? Ah, dia bilang semuanya itu mau bertumbuh atau mau jatuh, mau hancur, semuanya tergantung dari pemimpinan, dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya jelek, hasilnya bagus. Hasilnya maka pilihnya boleh 2 atau 3, terserah. Oke, nah, next. Semua orang adalah pengikut, ya. Mau siapapun dia, selagi dia manusia, dia adalah pengikut dari sesuatu. Ya. Mau Deddy Corbuzier, mau Presiden Jokowi, mau Prabowo, mau siapapun, ya, itu adalah pengikut, pengikut dari orang yang dia idolakan, pengikut dari seseorang yang dia percayai, yang dia kagumi, dari sosok yang dia kagumi, ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kok langsung muncul ya? Padahal saya belum minta muncul. Oke. Nah, hanya 2 pilihan. Ya, hanya 2 pilihan. Oke, di dunia ini hanya 2 pilihan. Hanya ada 2 kerajaan di dalam dunia ini. Ya, yang udah ikut DK masih tahu. Pertama kerajaan apa? Kerajaan siapa? Kerajaan kegelapan. Yang kedua kerajaan terang. Kerajaan kegelapan itu next tampilkan. Ah, ya. Kerajaan kegelapan itu iblis. Kenapa tampilannya cantik begini? Masa dia iblis? Karena iblis seringkali membungkus segala sesuatu yang jahat, yang jelek, menjadi cantik banget, sampai menggoda kita untuk melakukan. Ya, hati-hati. Yang cantik jangan sampai dipakai oleh iblis. Ya. Oke, next. Nah, kerajaan terang, ya, itu Tuhan. Ya, kerajaan terang itu Tuhan. Lihat tuh, menarik gak tuh? Dustu, jelek, ya, luka-luka semua, loser, ya, kelihatannya kayak orang yang gagal, ya, tetapi ternyata dia hebat banget,
Dia menebus dosa-dosa kita. Dia tanggung semua dosa-dosa kita. Dia kelihatan jadi loser, itu buat kita. Karena kita yang bikin dia lihat. Jadi sementara kalau kita tidak dipimpin oleh kerajaan kekuatan, nggak ada tengah-tengah abu apapun, nggak ada. Ya, hanya dua pilihan. Next. Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, Yesus datang untuk supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Lihat yang cewek tadi, menarik, cantik, seksi, semok, apalah terserah. Ya. Tapi ternyata membinasakan, membunuh. Ya. Yang kelihatannya luar biasa, menggoda. Sedangkan yang kelihatannya loser, ya, yang kelihatannya loser, itu ternyata memberi hidup dan memberi hidup dalam segala kelimpahan. Ya. Jadi jangan tertipu sama mata kita. Oke, next. Nah, kalau kita mau jadi pengikut Kristus, syaratnya apa? Syaratnya ada salah satunya pada dua ayat ini. Ya, kalau kita lihat sekilas ya, itu ada di dua ayat ini ada yang sama, yaitu memikul salibnya. Ya, barang siapa yang mau mengikuti Yesus, memikul salibnya. Ya, salibnya itu nyanya pakai huruf besar atau huruf kecil? Kecil. Artinya salib siapa? Salib kita masing-masing. Bukan salibnya Tuhan. Kita sanggup kita mikul salibnya Tuhan. Ya, salibnya kita. Nah, orang suka ngomong, wah hidup ini penuh dengan penderitaan. Karena memang kita harus memikul salib kita. No, ya. Wah ini habis baterai juga. Luar biasa. Oke, nggak apa-apa. Biasanya kalau ada gangguan berarti khotbahnya berefek, makanya iblis takut. Ya. Nah, salib, mikul salib itu bukan artinya hidup kita harus penuh penderitaan, saudara. Hidup kita itu seharusnya penuh dengan sukacita dan sejahtera kebahagiaan, bukan penuh penderitaan. Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab ketika mengatakan kita harus memikul salib kita, itu adalah kita harus apa? Menanggung kesulitan karena kita mengikuti Yesus. Apa sih maksudnya menanggung kesulitan? Kesulitan apa contohnya? Next. Next yang nggak ada. Oke. Langsung Siti. Oke. Oke, kalau kita baca Efesus 5 ayat 1 dan 2, katanya apa? Dalam segala perbuatan hendaklah, oh ya, saudara ini maaf, saya tampilkan dalam terjemahan FAYH, firman Allah yang hidup. Ya, supaya lebih enak bacanya. Dalam segala hal, dalam segala perbuatan hendaklah saudara mengikuti teladan Allah sebagaimana seorang anak yang mengikuti teladan lain dengan mengikuti teladan Kristus yang mengasihi dan yang memberikan dirinya kepada Allah. Teman kita kasih Tuhan Yesus. Ikut apa? Mengasihi sesama kita. Ya, ada backpack, ada foto. Nah, ya. Seringkali kita akan lebih mudah ketika kita dihina, ketika kita dilecehkan, ketika kita difitnah atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Kita lebih mudah untuk refleksnya apa? Marah balik, ya, marah balik, atau bahkan ninju atau ngejahatin orang itu balik, ya, gampang itu.
Tetapi kalau kita melihat kisah orang Samaria yang baik hati, ya, orang Samaria itu adalah orang yang direndahkan oleh orang Yahudi. Tapi orang Lewi lewat, imam besar lewat, tidak menolong orang Yahudi itu yang habis dirampok, tetapi nolongnya bahkan sampai tuntas. Ya. Nah, itulah salibnya. Mampukah kita mematikan keinginan kita untuk membalas yang jahat? Mampukah kita mematikan keinginan kita pada orang yang memfitnah kita? Itu salibnya maksudnya. Menahan diri untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Tuhan. Itu salibnya. Bukan itu susah. Ya, next. Nah, di Efesus 5 ayat 3 sampai 4, jangan biarkan dosa, percabulan, kecemaran, atau keserakahan berada di antara saudara sekalian. Janganlah hendaknya ada seorang pun yang dapat menuduh saudara telah melakukan hal-hal itu. Cerita cabul, perkataan kotor, dan lelucon kasar tidak patut bagi saudara. Sebaliknya hendaklah saudara saling mengingatkan tentang kebaikan Allah dan bersyukur. Ya. Jadi carilah pergaulan yang baik, jangan suka menggunakan yang kotor. Oh, oh, oh. Kalau orang-orang, maaf ya, ini bagi cowok-cowok biasanya ngerti. Bagi pria-pria, nonton film-film begitu, itu biasa bagi dunia. Ya, biasa aja. Kalau cowok nggak nonton film begitu, nggak normal. Ya, itu bagi dunia. Enak nggak nonton film begitu? Enak. Saya juga. Enak. Nonton film begitu tuh nikmat. Tetapi mampukah kita membatasi diri kita, mengatur, mengontrol, mengendalikan diri? Itulah yang disebut pikul salib. Kita melakukan kehendaknya Tuhan, bukan mengikuti nafsu kita, bukan mengikuti keinginan daging kita. Itulah yang namanya pikul salib, saudara. Ya. Next. Saudara dapat yakin akan hal ini bahwa kerajaan Kristus dan Allah tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang cemar atau serakah. Orang-orang yang serakah sebenarnya adalah penyembah berhala. Sebab ia mencintai dan memuja barang-barang yang indah dalam hidup ini. Jadi dibilang, penyembah berhala itu bukan hanya penyembah-penyembah patung. Ya, bukan hanya yang membakar apa itu ya, macam-macam lah itu ya, atau yang nyembah kertas, nyembah apapun ya, bukan hanya itu. Tetapi kalau kita mencintai sesuatu lebih dari cinta kita ada kepada Tuhan, itu sudah menyembah berhala. Mencintai uang lebih daripada Tuhan, mencintai istri kita lebih daripada Tuhan, mencintai anak kita lebih daripada Tuhan, itu sudah menyembah berhala. Ya. Bahkan itu mencintai keluarga kita, itu menyembah berhala. Karena Tuhanlah yang harus paling kita cintai. Apa contohnya? Misalkan mencintai istri itu adalah menyembah berhala. Kalau saking cintanya lebih dari mencintai Tuhan. Istri ngomong, pokoknya aku nggak mau tahu. Ya, sekarang kita pindah agama, kita ke rumah ini untuk menyembah dewa ini supaya kita jadi kaya. Saking cintanya sama istri, nurut. Kata menyembah dewa itu kaya. Itu contoh menyembah berhala. Oke, next. Saudara dapat yakin akan hal ini bahwa kerajaan Kristus dan Allah tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang cemar atau orang yang serakah. Orang yang serakah sebenarnya adalah penyembah berhala, sebab ia mencintai dan memuja barang-barang yang indah dalam hidup ini. Jangan mau disesatkan orang yang mencoba mencari dalih
untuk dosa-dosa seperti itu, sebab murka Allah yang amat sangat ditimpakan kepada mereka yang melakukannya. Dengan orang-orang semacam ini, bergaul pun jangan. Ya. Jadi dia bilang, jangan bergaul sama orang-orang yang menyembah berhala, ya, yang mencari dalih-dalih untuk melakukan dosa. Oke. Nah, contoh. Jadi gini, kalau misalkan iblis itu, oke, menyuruh kita berbuat jahat, langsung saya yakin tidak ada di antara kita yang langsung berbuat atau mengikuti iblis. Tetapi iblis itu pintar. Dicontohkan ini. Waktu Adam dan Hawa dibujuk, digodai, dirayu oleh iblis dalam bentuk ular itu. Ya, apa yang dikatakan oleh si iblis? Dia ngomong begini, pastilah Tuhan melarangmu untuk makan semua buah yang ada di taman ini. Terus si Hawa terpancing. Dia ngomong gitu. Enggak. Cuman buah yang ada di tengah-tengah itu aja. Yang nggak boleh aku raba dan aku makan. Terus si iblis tahu nih, oh udah masuk. Terus dia bilang, enggak. Kalau kau makan buah itu, kau nggak akan mati seperti Tuhan. Tetapi kau akan menjadi seperti Tuhan. Ya. Nah, kemudian Hawa tergoda. Benar ya. Mulailah dia melakukan langkah kecil. Langkah kecil doang nih. Ngapain? Meraba. Bukan. Karena keyakinan dia tadinya kan apa? Nggak boleh meraba, nggak boleh makan. Raba di rumah. Benar. Nggak mati. Ya. Baru tahap kedua. Petek. Petek. Tahap ketiga. Ikut. Iblis membuat kita jatuh dalam dosa. Bukan langsung. Tetapi bertahap. Dikit, dikit, dikit. Jatuh. Ya. Nggak langsung, saudara. Kalau langsung nggak ada yang mau kita. Kita tahu, oh, kamu terjebak aku kan. Ya. Nah, begitu juga kadang-kadang kita tuh bingung. Seringkali orang tuh minta konfirmasi dari Tuhan. Contoh, ada cerita. Ceritanya gini. Suatu hari, hiduplah seorang yang namanya Budi. Siapa yang namanya Budi? Gak ada kan? Pokoknya kalau ada bukan Anda lah, mohon maaf. Ya. Nah, si Budi ini agak gemuk. Agak gemuk. Dan kesukaannya adalah makan donat. Ya. Nah, kemudian dia kena diabetes. Kenapa diabetes? Kemudian dia berjanji, Tuhan, tolonglah sembuhkan aku tidak mau lah sakit diabetes, bla 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 bla. Aku janji, aku tidak akan makan makanan kesukaanku lagi, donat. Aku stop. Ya. Nah, kemudian suatu hari udah berlangsung sekian lama nggak makan ya. Dia berjalan lagi nyetir, ngelewatin toko donat kesukaannya dia. Iya, toko donat. Ada orang tua donat. Keluar lagi, wah, banget. Dia tergoda dan nafsu makan donatnya mulai muncul, nggak keruan sampai nggak terbendung. Akhirnya dia berdoa dengan Tuhan, Tuhan, kalau Engkau perbolehkan, aku makan donat satu kali ini aja. Beri aku petunjuk Tuhan, kalau Engkau boleh. Aku yakin biluk-bilukmu menyembuhkanku. Ya, kayak ayat lagi. Ya. Kemudian Tuhan, kalau benar-benar tandamu kau berikan aku tempat parkir persis di depan toko donat. Ya, kemudian dia lihat penuh parkir. Dimuter. Muter mobil sekali. Gitu kan, muter lagi. 9 kali. Muter. Ada tempat parkirnya. Persis di depan toko donat itu. Dan kemudian dia ngomong, yes Lord, thank you.
justify. Kita ini apa ya? Membenarkan diri atas keinginan kita sendiri. Seolah-olah itu Tuhan yang mengizinkan. Padahal kan enggak. Kita cari-cari sesuatu untuk membenarkan diri kita. Adalah cuma sekali juga, nggak apa-apa. Tuh kan Tuhan kasih. Coba kalau Tuhan nggak izinkan, nggak mungkin orang itu lewat sini. Nah, misalkan. Ya. Coba Tuhan nggak izinkan. Nggak mungkin aku ketemu Tuhan itu. Jangan justify. Next. Hendaklah saudara banyak membicarakan Tuhan, mengutip Mazmur serta puji-pujian dan menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus hati. Hendaklah saudara selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hormatilah Kristus dengan saling melayani. Ya. Jadi caranya adalah puji-pujian, penyembahan, berdoa, lakukan hal-hal yang membuat iman kita bertumbuh, yang membuat roh kita semakin kuat. Ya. Bukan melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan gerejawi atau organisasi. Ya, minggu lalu Jajing kan sudah ngomong kan, kita harus bedakan. Ini prioritasnya. Kalau saya Tuhan, prioritas pertama. Prioritas kedua keluarga. Prioritas ketiga apa? Pekerjaan. Prioritas keempat pelayanan. Ya. Nah, jangan samakan antara Tuhan yang pertama ini sama pelayanan yang terakhir. Beda. Orang yang sibuk pelayanan belum tentu dekat dengan Tuhan. Sibuk aja. Ya, organisasi, panitia ini, panitia itu. Ya, kunjungin orang sakit, berdoa. Tetapi di rumah nggak pernah baca firman, nggak pernah doa pribadi, nggak pernah pujian penyembahan. Ya. Saya ngomongin diri sendiri ini. Ya. Jadi ingat, sibuk pelayanan, jangan lupa isi. Ketika kita melayani sesama kita, kita harus in out, in out. Kalau in terus nggak pernah out nggak salah. Kalau out terus nggak pernah in, kosong. Apa yang mau dibagiin? Ya, oke. Nah, next. Ketika kita mengikuti Kristus, apa upah kita? Punya waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku, mengikut Kristus yang sebenarnya bukan hanya Kristen, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Ya. Terus bawahnya, paragraf bawahnya dibilang akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Tuh. Upahnya itu Kristus adalah kita akan bersama-sama Dia bertahta, ya. Kemudian kita akan diberikan kelimpahan. Kelimpahan itu bukan hanya duit, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, semuanya. Next. Nah, tapi seringkali kita merasa nggak sanggup melawan godaan-godaan hawa nafsu. Ya. Nah, caranya gimana supaya kita sanggup untuk kuat tetap berpegang pada pimpinannya Tuhan? Caranya begini. Tetapi apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Caranya adalah kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia sudah ngomong bahwa dia akan meninggalkan Roh Kudus untuk mendampingi kita, yang selalu mengingatkan kita bagaimana membedakan yang benar dan yang tidak benar, ya, dan menguatkan kita. Oke, next.
Nah, menguatkan kita kalau kita teachable. Tahu nggak teachable? Siapa yang tahu teachable? Tulisannya TH. Hah? Mau diajar. Ya. Waktu saya dulu di MW, ya, kita nyari leaders atau bahwa kita itu orang-orang yang teachable. Orang yang full teachable. Ya. Tapi kalau yang kurang, nah, hendaknya kalau kita udah nerima Roh Kudus, tapi bebal, Roh Kudus sudah membisikin, jangan lakukan itu berdosa, jangan. Masih aja kita lakukan. Bebal, nggak teachable. Firman Tuhan sudah ngomong ini, masih aja kita langgar. Mencari-cari pembenaran, justify, kayak tadi. Ya, makan donat tadi ya. Nah, gimana caranya membedakan kehendaknya? Next. Dibilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Nah, sehingga kamu dapat membedakan. Mana yang apa? Kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dia bilang di sini bagaimana depannya supaya kita dapat membedakan melalui berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu itu artinya apa? Pembaharuan pengetahuan kita. Mana pembaharuan? Ya, nggak usah nunggu diam di kamar gitu. Seperti itu, tidak semua orang akan mendengarkan Tuhan secara audible. Cara paling mudah mendengarkan Tuhan adalah baca Alkitab pakai suara. Itulah suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau beritakan kepada kita sudah ditulisnya di dalam Alkitab itu. Setebal itu masih kurang. Hah? Dibaca juga enggak, aku. Bukan bukan Anda. Ya, aku. Oke. Jadi kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak, mana yang dikehendaki Allah, mana yang bukan dikehendaki Allah hanya ketika kita mendapatkan pembaharuan dengan cara kita membaca firman. Dari firman itulah kita tahu bahwa Tuhan itu mau ngomong apa dengan kita. Karena setiap kali baca firman, ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, beda-beda. Tergantung Tuhan mau sampaikan apa melalui firman ini. Ya. Nah, firman itu juga bisa untuk cross check, ya cross check. Nah, saya terakhir ya mau cerita. Eh, jadi ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, kita ingat firman Tuhan. Contohnya, ya jangan mudah marah, ya lambatlah marah, lambatlah berbicara. Ya. Nah, 2 minggu yang lalu itu mobil kita yang Mirage itu saya parkir lagi depan rumah mama saya, depan rumah. Dari jam setengah 12 siang, kemudian saya naik Gojek ke hotel apa itu yang di ah, hotel apa itu yang dekat Pak Jo itu? Hotel Amaris. Ya, itu ada urusan Swansea lah. Nah, saya ke situ acara sampai jam 3 jam 4.
Sekitar jam setengah 4, istri saya WA. Dia bilang gini, Chris, nabrak mobil orang. Apa ini gitu? Shock gitu. Ya? Bukan jantungan, bukan emosi. Terus aku keluar, saya telepon. Maksudnya apa ini? Katanya nabrak mobil orang sebelah sampai kempot. Hah? Aku bilang, mobil itu sudah saya tinggal dari jam setengah 12 di depan rumah. Loh, kan ini tabrakan. Kata siapa? Kata Cici. Mobil kenapa? Kau di mana? Aku di hotel. Aku kira kau di sebelah lagi ngurus mobil itu. Mobil orang kempot. Enggak lah, aku bilang aku di hotel. Akhirnya saya cepat pulang. Bagasinya agak lecet juga. Bemper sebelah kanan pecah. Ruang. Dan orang yang tabrak nggak ngomong-ngomong. Ya, di depan rumah Cici. Rumah itu. Bangunan yang lagi bangun rumah. Saya tanya kan, Kak, ini yang nabrak siapa ya? Itu bilang orang sebelah pakai mobil hitam. Saya nanya itu ada pembantunya lagi di depan lagi nyapu. Saya tanya, Mbak, saya foto. Saya kan dapat foto mobil Pajero-nya dari cici saya waktu sebelum saya pulang. Mbak, ini mobil siapa? Dia bilang kan, oh ini mobil di dalam. Yang bawa yang terakhir siapa? Nggak tahu, kakak ini mungkin ada satu sopir. Kan ini kakak yang bawa yang terakhir. Bukan, dia bilang, bapak itu. Tapi udah pulang. Udah begitu kan? Oh, saya bilang, coba bapak, kakak lihat deh. Mobil kakak itu ada yang lecet. Karena nabrak mobil saya sempat kentok gitu. Oh ya? Gitu. Akhirnya dicek mobil Pajero-nya, ternyata benar ada bekas-bekasnya. Ya. Kemudian saya bilang, yuk lihat mobil saya. Dilihat, kemudian ditelepon ya temannya. Pendek cerita temannya datang, akhirnya dia bilang, iya saya nggak tahu. Saya pikir bunyi ledakan jalan, kan ada gelokan gitu kan. Ternyata nabrak. Dalam hati saya, tidak nabrak. Itu tuh dari hotel tuh udah emosi tuh. Gitu kan. Nah, akhirnya saya ngomong, ya udah jadi gimana Kak? Nah, penyelesaiannya. Kita kan tetangga, jangan sampai kita selesaikan baik-baik. Nah, kemudian akhirnya dari cerita kita sepakat untuk bawa ke bengkel. Kita sama-sama berdua ke bengkel. Kemudian bengkel itu ngomong netnya udah ditawar-tawar jadi 600.000. Nah, akhirnya apa? Ya udah, apa-apa saya ganti sama Koko aja. Jadi digantinya 600.000, mobil saya masuk bengkel beberapa hari kemudian. Wah, tahu nggak dari situ mobil saya yang tadinya emang belakangnya udah agak jelek, bisa cat, jadi kinclong. Sama bagasinya juga dicetin sama itu orang bengkel itu. Wah, dalam hati saya, untung kita ngomongnya baik-baik. Coba kalau nyampe kemudian marah-marah, siapa yang nabrak mobil ini? Gitu kan? Mungkin orang akan defense karena mau bukan aku, mana buktinya apa-apa gitu kan. Tapi karena kita ngomongnya baik-baik di mobil waktu jalan ke bengkel itu, aku juga ajak ngobrol, bapak tinggal di mana? Oh ya, masih saudaranya ya sama bosnya ya belum belum. Kita jadi akrab. Dia tahu aku tinggal di mana, kerjaanku apa, aku juga tahu anaknya berapa, macam ya. Jadi ketika kita mampu mengendalikan diri, mampu menyesuaikan diri kita dengan firman untuk lambat marah. Bagus. Nah, satu cerita lagi menutup. Saya punya teman baik buka frozen food. Ya, yang belakang itu mungkin kita tahu, saya tahu. Ya, teman baik buka frozen food. Nah, frozen foodnya ini toko, ya bukan distributor. Nah, ternyata saya juga baru tahu dari ceritanya dia bahwa kalau frozen food itu akan hal cuannya itu bagus banget untuk biaya sewa lah, biaya apa, untuk nutupin biaya tahunan itu di akhir tahun saat mau malam tahun baru. Ya, nah makanya dia nyetok produk-produk tertentu yang dia udah tahu bakalan laku dalam jumlah yang banyak.
Saat itu dia telepon suppliernya tanggal sebelum tanggal 20, awal-awal Desember lah. Dia pesan kalau nggak salah 150 kilo daging sapi untuk yang smoke beef gitu kayaknya ya, yang tipis-tipis itu 150 kilo. Nah, kemudian diantarnya itu bertahap. Nah, ketika itu sudah mau akhir-akhir bulan, tanggal 27, orang yang ngomong, kita nggak bisa antar hari ini, tanggal 28, 29 aja, sisa 100 kilo lagi. Tepat tanggal 28. 10 kilo ya, saya lupa. Intinya sampai dengan tanggal belum ada pengiriman. Diteleponin, yang besar rusak. Tanggal 31, kita lagi. Di dua besar yang patah, kira. Motong daging sapi itu. Karena ternyata daging beku itu kalau dipotong beku-beku, mesin potongnya itu bisa patah giginya. Gitu. Sehingga nggak bisa motong lagi. Ya. Akhirnya teman saya tuh emosi banget. Karena kan itu bakal merugikan dia. Omset dia nggak dapat, profit dia nggak nyampe. Emosi banget, dia udah ketik, dia bilang. Dia udah ketik, maki-makian, kata-kata kasar itu. Jangan lalu-lalu nggak menghargai aku. Tapi nggak tahu kenapa dia kayak tersadarkan, kok, kok aku begini ya? Kan masih banyak produk-produk lain yang aku bisa jual. Kok aku merubah sukacitaku yang selama ini, kurang sukacita dan sejahtera, hanya karena daging sapi yang kurang. Akhirnya dia pelan-pelan berdoa, Tuhan, kemudian dia mulai tenang. Akhirnya dia WA orang itu baik-baik, ya, dan nggak marah-marah, nggak ada caci-cacian. Kemudian dia mulai mikir, apa aku harus cari supplier lain? Padahal waktu di WA itu dia bilang tuh, udah diketik, emang cuma lu suppliernya, banyak supplier lain yang mau apa? Aku ambil barangnya, bla 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 bla, gitu kan? Nah, ternyata setelah lewat tahun baru, yang pertama, ternyata dia tahu bahwa supplier daging itu beda-beda. Supplier daging sapi yang jenisnya kayak orang itu supply, itu jarang. Jadi kalau ternyata dia putus hubungan sama supplier itu, dia juga susah. Ya. Yang kedua, ternyata permintaan daging itu tidak sebanyak itu. Kalaupun dikirim, itu berpuluh kilo masih sisa. Dan daging kalau disimpan itu jadi menghitam lama. Ya. Jadi kemampuan dia untuk menahan diri, untuk membedakan mana yang benar, mana yang enggak, itu diberikan oleh Roh Kudus. Tetapi yang memutuskan tapi Roh Kudus itu mengingatkan, yang memutuskan untuk, ya. Kita pikul salib kita masing-masing, kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan apa yang kata dunia biasa aja. Oh, nyontek biasa aja, nggak nyontek nggak mungkin lah. Oh, cowok nonton film porno biasa aja. Oh, kalau nipu-nipu dikit, bohong-bohong dikit boleh lah. Itu kata dunia, enggak kata kita. Kalau kata kita adalah ikutin firman Tuhan 100%. Itu baru namanya pikul salib. Ya, oke? Yuk, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Kami mohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami sehingga kami lepas dari segala pencobaan. Pimpin kami sehingga kami dapat melakukan apapun sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengambil keputusan-keputusan dalam hal apapun
dengan tepat sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarkan kami dapat selalu beroleh kemenangan demi kemenangan di dalam Kau. Biarkan damai sejahtera-Mu turun atas kami semua, sehingga dalam menghadapi semua hal, dalam menghadapi semua pencobaan-pencobaan, kami dapat terus tenang dan terus dapat mendengarkan suara-Mu. Tuhan berkati kami, kami akan mengikuti Engkau sampai selama-lamanya, karena Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami dan mengingatkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.